Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang pendugaan parameter. Pendugaan merupakan proses penggunaan data sampel untuk menaksir atau menduga parameter populasi yang tidak diketahui. Statistik yang digunakan dari sampel disebut sebagai penduga, dan hasil pengukurannya disebut sebagai estimasi terhadap nilai parameter populasi tersebut. Dengan contoh, seorang calon dalam pemilihan ingin menduga proporsi pemilih yang akan memilihnya. Ia mengambil 100 sampel orang secara acak dan menanyakan pilihan mereka. Proporsi pemilih dan memilih calon tersebut dari sampel digunakan sebagai penduga proporsi sebenarnya di populasi. Pendugaan interval. Pendugaan interval merupakan pendugaan yang memberikan rentang nilai atau interval sebagai batas bawah dan atas di mana parameter populasi diperkirakan berada dengan tingkat keyakinan tertentu. Misalnya 95%. Di sini kita ambil contoh, diambil 75 sampel pelayan di restoran kota besar Jawa dengan rata-rata pendapatan 130.000 dengan simpangan baku 20.000. Dengan tingkat kepercayaan 95%, diperoleh selang kepercayaan rata-rata pendapatan pelayan restoran adalah 126.080 perak. Kurang dari mu, kurang dari 133.920. Kita simpulkan bahwa dengan keyakinan 95%, rata-rata pendapatan pelayan restoran di populasi berada dalam interval tersebut. Halo semua, izinkan saya untuk melanjutkan materi yang akan saya sampaikan, yaitu pendugaan interval beda dua rata-rata. Nah, di sini itu terdapat dua populasi yang masing-masing dengan rata-rata mu1 dan mu2 dengan varians atau derajat bebas 1 kuadrat dan derajat bebas 2 kuadrat, maka masing-masing dari selisih mu1 dan mu2 adalah x/1 kurangi x/2, sehingga nilai z itu adalah x/1 kurangi x/2 dikurangi mu1 kurangi mu2 per akar derajat bebas kuadrat per sampel 1 atau N1 plus varians atau derajat bebas 2 kuadrat per sampel kedua atau kelompok yang kedua. Nah, pendugaan interval beda dua rata-rata ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk sampel yang besar dan diketahui derajat bebasnya. Nah, jika diketahui hal tersebut, maka distribusinya itu menggunakan distribusi Z atau distribusi normal. Dan yang kedua adalah untuk sampel kecil dan derajat bebas atau variansnya itu tidak diketahui, maka hal ini menggunakan distribusi T-Student. Oke, yang selanjutnya itu ada pendugaan interval beda dua proporsi. Nah, maksudnya ini itu apa? Nah, jadi beda dua proporsi ini adalah dalam dua populasi ini terdapat dalam satu populasi itu terdapat karakteristik dari populasi tersebut. Jadi contohnya kelompok 1 mahasiswi yang gemar menonton film komedi 1 jam sebelum tidur. Nah, itu didapatkan 49 dari 175 mahasiswa itu bermimpi buruk. Nah, jadi karakteristiknya itu seperti itu. Ya, selanjutnya itu ada pendugaan varians populasi. Nah, di mana hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana sebaran nilai parameter sehingga dapat dijadikan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengendalikannya. Contohnya yang berkaitan dengan suatu tingkat kualitas produk yang diinginkan agar bukan hanya rata-rata nilai parameternya yang memenuhi suatu persyaratan, tetapi juga konsistensi dari nilai tersebut harus bisa tercapai. Estimasi varians populasi ini dapat dituliskan dengan rumus V atau derajat bebas dikali standar deviasi atau simpangan baku kuadrat per X kuadrat A per 2 V. Nah, ini tuh menggunakan tabel distribusi yang nantinya akan dicocokkan sesuai nilai yang didapat. Nah, estimasi varians populasi ini itu lebih besar dari Vs kuadrat per X kuadrat A per 2 V dan lebih kecil dari V derajat kebebasan dikali simpangan baku kuadrat per X kuadrat 1 kurangi alfa per 2, V. Nah, alfanya ini adalah taraf kepercayaan atau selang kepercayaan yang digunakan dan juga V atau derajat kebebasan. Selanjutnya pengujian hipotesis. Pendekatan hipotesis menggunakan dua cara, yaitu inferensi induktif dan teori keputusan. Teori keputusan digunakan untuk mengatasi kekurangan dari metode inferensia induktif. Kemudian, unsur pengujian hipotesis dibagi menjadi 4, hipotesis nol, hipotesis alternatif, statistik uji, dan daerah penolakan nol. Pengujian hipotesis adalah metode statistik untuk menguji kebenaran suatu pernyataan tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Kemudian kita masuk ke hipotesis statistik.
Hipotesis statistik dibagi menjadi dua, hipotesis 0 dan hipotesis 1. Hipotesis 0 yaitu status pernyataan yang bersifat status quo dan selalu mengandung sama dengan atau tidak ada perbedaan antara hipotesis. Dan jika hipotesis 1, yaitu pernyataan lain jika H0 ditolak. Setelah dari uji hipotesis statistik, kita masuk ke uji nilai tengah populasi atau mu. Pengujian ini terdapat dua hipotesis, yaitu hipotesis satu arah dan dua arah. Contoh pada hipotesis satu arah, ketika H0, mu lebih besar sama dengan mu 0, dan H1, mu lebih kecil dari mu 0. Kemudian pada hipotesis dua arah, H0, mu sama dengan mu 0, dan pada H1-nya, mu tidak sama dengan mu 0. Pada pengujian nilai tengah populasi, terdapat beberapa contoh misalnya, pengujian hipotesis untuk selisih dua nilai tengah populasi, dan pengujian hipotesis untuk data berpasangan. Keduanya menggunakan hipotesis satu arah dan dua arah. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, formulasikan hipotesis. Tentukan H0 dan H1 pada hipotesis kalian. Kemudian, taraf nyata atau alfa. Biasanya yang digunakannya itu 5% ataupun 1%. Kemudian, hitung statistik uji. Gunakan rumus sesuai kondisi data yang kalian dapatkan. Yang kemudian, kalian bisa tentukan daerah kritis. Bandingkan statistik uji dengan nilai kritis yang digunakan, biasanya Z ataupun T. Kemudian kalian dapat mengambil keputusan, apakah H0 kalian itu tertolak ataupun diterima berdasarkan hasil perbandingan. Setelah kalian mendapat kesimpulan, H0 ditolak ataupun diterima berdasarkan hasil perbandingan, kalian dapat membuat kesimpulan atau interpretasikan hasil kalian dalam konteks masalah tersebut. Mungkin cukup sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.